Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Alia, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari kelas C dengan 3 NIM terakhir 112. Nah, pada video CBL2 kali ini, saya akan membahas sebuah permasalahan nyata yang sering kita temukan di lingkungan sekitar, yaitu penerapan biosecurity yang masih rendah pada peternakan sapi, serta dampaknya terhadap risiko penyakit menular. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Di Indonesia, atau lebih spesifiknya di Pulau Bali, merupakan penghasil sapi lokal unggulan yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, produktivitas sapi sangat bergantung pada kesehatan ternak. Kasus seperti PMK, LSD, dan brucellosis menunjukkan bahwa sistem biosecurity peternakan masih perlu adanya perbaikan. Biosecurity yang rendah dapat menyebabkan penularan penyakit, kehilangan produktivitas, kerugian ekonomi peternak, dan menurunnya ketahanan pangan nasional. Karena itu, saya mengangkat masalah ini berdasarkan pengamatan saya terhadap peternak sapi di lingkungan sekitar. Nah, permasalahan yang terjadi atau beberapa kondisi yang menunjukkan lemahnya biosecurity antara lain kandang terbuka tanpa pembatas cukup, tidak adanya disinfeksi alat dan kandang, lalu lintas orang dan kendaraan keluar masuk tanpa kontrol, sapi yang dicampur dari berbagai sumber, ketersediaan air bersih dan kebersihan kandang yang kurang, serta peternak yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat menangani ternak. Nah, kondisi-kondisi inilah yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan zoonosis. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu antara lain menyediakan fasilitas cuci tangan dan food bath untuk biosecurity dasar, kemudian melakukan disinfeksi kandang secara rutin, membersihkan edukasi perawatan ternak kepada peternak, pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan, pencatatan dan pelaporan penyakit melalui Isiknas, dan memisahkan sapi baru isolasi minimal 14 hari. Hal ini tentu saja diatur dalam kerangka hukum nasional, di mana kerangka hukum Indonesia sebenarnya sudah mengatur kesehatan hewan dengan jelas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian penyakit menular harus berbasis biosecurity, di mana Isiknas juga mewajibkan pelaporan kasus penyakit. Namun, implementasi di lapangan sering belum optimal karena adanya kurang edukasi, anggaran, dan kebiasaan para peternak. Veteriner berperan dalam ketahanan pangan, yaitu dalam surveillance penyakit, vaksinasi PMK, LSD, dan brucellosis, pemeriksaan kesehatan, edukasi peternak tentang kebersihan kandang, pakan, dan air, serta menjaga produk hewan agar tetap asuh. Jika biosecurity rendah, penyakit akan menyebar dan ketersediaan daging nasional bisa terganggu. Contohnya seperti saat wabah PMK tahun 2022. Nah, keterkaitannya dengan bela negara, veteriner menjadi garda terdepan dalam mencegah penyakit dan memberikan edukasi agar peternakan lebih tahan terhadap ancaman biologis, di mana kita sebagai veteriner menjaga stabilitas ekonomi peternak, ketahanan pangan nasional, dan mencegah krisis protein hewani. Lalu, kesehatan sapi juga berkaitan dengan etika kesejahteraan hewan, yaitu terdapat prinsip 5 freedoms yang harus terpenuhi, yaitu bebas lapar atau haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alaminya, serta bebas dari ketakutan dan stres. Nah, dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan biosecurity yang rendah pada peternakan sapi di lingkungan sekitar dapat menjadi ancaman bagi kesehatan ternak, ketahanan pangan, dan masyarakat. Nah, dengan menerapkan regulasi, meningkatkan edukasi, dan memperbaiki manajemen peternakan, kita bisa menciptakan lingkungan peternakan yang lebih aman dan sehat. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa kedokteran hewan, peran kita adalah memberikan edukasi, advokasi, dan menjadi bagian dari solusi. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.